Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat di masa pandemi ini sehingga kita bisa mengikuti kegiatan KBM daring ini. Berikutnya kita akan membahas materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan gelombang mekanik dan hingga sampai kita melakukan suatu percobaan atau eksperimen menggunakan tali dan juga di permukaan air. Baik, kita akan lanjut berkaitan dengan gelombang ini stasioner atau di gelombang berjalan ya. Nah, inilah contohnya bahwa pada gelombang berjalan, nah di sini ada pergerakan yang warna pink. Nah, ini warna ungu, warna ini ya. Jadi itu adalah pergerakan yang pada kondisi tali diikat. Kemudian yang kuning itu pergerakan tali bebas, seperti itu. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner dengan tepat dan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi. Nah, tentu besaran-besaran ini kurang lebih sama di materi yang sebelumnya, ada frekuensi, periode, cepat lambat gelombang. Cuma nanti di sini ada lagi namanya percepatan, kemudian ada titik simpang atau simpangan, nah, itu kemudian titik perut, sehingga ada penambahan materi sedikit seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian peserta didik mampu menerapkan persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam pemecahan masalah dengan tepat dan benar setelah melakukan kegiatan diskusi. Nah, ini jadi nanti ada suatu persamaan berjalan dan stasioner, kemudian bisa memecahkan masalah itu dalam rangka untuk menghitung tadi frekuensi, periode, cepat lambat gelombang. Baik. Bentuk gelombang stasioner atau disebut juga tadi gelombang berdiri. Nah, ini contohnya ada tali, ini diikat. Nah, ini tengah-tengah ini simpangannya, ini masuk dengan satu gelombang. Kalau ini posisi di puncak, kemudian ini ada posisi diputar bolak-balik. Kalau ini ada satu gelombang, kalau ini ada dua gelombang, kondisinya seperti ini. Oke. Persamaan simpangan di titik 0. Nah, ini titik 0 di sini. Nah, ini nih. Yang di awal ini adalah titik 0, seperti itu. Ini persamaan umumnya adalah untuk gelombang stasioner, yaitu A sin omega T. A itu adalah amplitudo, Y-nya sendiri adalah simpangan gelombang, satuannya meter, A-nya amplitudo. Kemudian sin omega T, omega itu adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, kemudian T-nya adalah waktu. Nah, lama waktu bergeser dari titik 0. Itu. Nah, kemudian kalau kita jabarkan bahwa omega ini kecepatan sudut itu adalah 2 pf. Nah, ini nilai persamaan omega ini kita turunkan itu bahwa omega itu 2 pf. Ini hanya dipindah aja, digeser seperti itu. Nah, ini
Nah, kemudian ini ada Y A sin 2pi T per T. Nah, ini. Jadi ini kan F itu kan frekuensi. Frekuensi ini kalau di materi sebelumnya yang Bapak jelaskan bahwa itu adalah seperti. Nah, maka seperti kita pindahkan ke bawah, maka hasilnya ini. Nah, jadi T kecil per T besar. Nah, T besarnya ini adalah periode. Nah, hati-hati. T kecil adalah waktu. Tuh. Nah, kemudian di sini lagi. Nah, simpangan gelombang sama dengan amplitudo atau A sin 2pi fase gelombang. Nah, T per T itu menjadi fase gelombang. Fase gelombang itu adalah ini arah ke atas nih fase gelombang, arah ke bawah juga fase gelombang seperti itu. Nah, atau arah amplitudo itulah dia juga sebagai fase gelombang. Simpangan. Jadi kalau tadi persamaan secara umum, kita sekarang sudah masuk ke lebih detail. Nah, ini di sini simpangannya nih. Nah, di titik-titik nih pergerakan di sini. Ini simpangannya. Berapakah persamaannya? Nah, di sini plus minus. Kenapa sih harus plus minus? Artinya begini. A itu adalah amplitudo. Apabila amplitudo itu ini nih yang arah ke atas ini. Nah, di puncak ini itu amplitudo, arah ke atas itu tandanya plus nanti. Kalau amplitudonya arah ke bawah, ini kan atas ke bawah nih. Bagian bawah, maka nilai amplitudonya adalah negatif seperti itu. Nah, jadi kalau dia arah ke bawah, amplitudonya adalah negatif. Nah, ini paling atas ini kan persamaan secara umum. Sin omega T plus minus Kx. K itu adalah bilangan gelombang. Nah, yang nilainya adalah lambda per 2pi. 2pi per lambda, sorry ya. 2pi per lambda itu adalah K. Nah, jadi K sama dengan 2pi per lambda itu adalah ketetapan gelombang atau bilangan gelombang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Y sama dengan plus minus A sin 2pi. Nah, ini kita jabarkan. Omega ini tadi kan 2pi per T. 2pi T ya. Nah, omega sendiri kan 2pi. Nah, 2pi ya 2pi ya. 2pi F ya. Omega itu kecepatan sudut itu kan 2pi F. Nah, F-nya tadi kan diganti seperti, maka menjadi ini dapatnya ya. Jadi dapat T per T. Kemudian Pi plus minus ini kan Kx. Kx tadi itu adalah apa? 2pi per lambda. Nah, lambdanya kepindah ke bawah karena dia per lambda. Lupa kemana 2pi-nya. Jadi kalau kita jabarkan lagi, ini kita masukkan lagi, kan gini dia 2pi per T kali T, kemudian 2pi per X. Nah, kalau kita boleh masukkan lagi, sebenarnya di sini adalah 2pi T per T plus minus 2pi X per lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. X itu adalah jarak atau perpindahan gelombang setelah berjalan dari titik awal atau titik 0. Yang satuannya tentu meter. Nah, nanti gantung bisa juga ada kondisi tertentu bisa menggunakan sentimeter seperti itu. Sehingga nilai 2pi di depan T dan 2pi di depan X ini dikeluarkan, disederhanakan, dipindah ke depan, maka hasilnya adalah T kecil per
periode, ini atas waktu, di bawah periode, dan ini X per lambda, seperti itu. Nah, nilai plus minus K ini apabila gelombang ke arah kanan bergeraknya, maka nilai K-nya min. Kalau gelombangnya arahnya ke kiri, ini positif. Begitu juga dengan di bawahnya ini, otomatis. Nah, kemudian di sini kita jabarkan lagi. Plus minus A amplitudo sin 2 Pf dalam kurung T plus minus P X. Nah, ini sebenarnya bisa dijabarkan lagi tadi 2 Pf. Nah, ini omega ya, omega dikeluarkan seperti itu. Kemudian nanti kalau dijabarkan maka akan berubah ke sini ya, menjadi 2 Pf X per V. Nah, kita ingat bahwa apa itu? P itu kan nilainya adalah lambda kali frekuensi ya. Jadi lambda F seperti itu, lambda F. Nah, kalau tadi F-nya kita coret, F di atas kita coret, maka kembali lagi menjadi tetap apa? 2Pi per lambda, 2Pi X per lambda. Itu ya. Jadi ini nanti, ini kan kalau akan berubah kan menjadi 2Pf ini kan omega. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kurung ini, kalikan T akan menjadi omega T, kembali ke atas ya. Kemudian ini 2Pf Kx. Nah, terus di bawah kan berubah menjadi lambda F, karena cepat rambat gelombang itu kan lambda kali F. Ini di materi sebelumnya. Sehingga kalau F di atas kita coret, F di bawah kita coret, maka akan kembali persamaan yang ada adalah 2Pi X per lambda. Nah, seperti itu penurunan persamaan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini keterangan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi A plus atau antipludo itu positif jika awal getaran bergerak ke atas. Nah, ini yang dimaksud dengan awal getaran. Nah, mulai ini tali bergerak tuh ke atas ke bawah, itulah getaran. Nah, getaran itu sama dengan arah amplitudo. Kemudian apabila ke bawah negatif. Nah, ini kalau nilai K X-nya ini sebenarnya di K ya, positif, maka merambatnya ke kiri. Jadi gelombang itu merambatnya ke kiri. Kalau gelombangnya merambat ke kanan, maka dia nilainya negatif, nilai Kx-nya. K-nya ini sebenarnya. Nah, X itu adalah jarak titik pada tali dari titik asal atau titik awal atau titik nol. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, bilangan gelombang, yaitu 2Pi per lambda. Kemudian omega kecepatan sudut atau frekuensi sudut, satuannya adalah radian per sekon tadi. Kemudian dia adalah simpangan getaran di titik yang berjarak X dari asal gelombang. Nah, ini jadi simpangan gelombang tadi, getaran panjang ini ya. Jadi di sini posisinya. Contoh soal. Seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air, sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Nah, ini bisa kayu, bisa batu, atau benda lain. Kemudian benda tersebut dijatuhkan, dilepas aja, nggak usah dibanting juga nggak apa-apa. Jatuh pada permukaan yang kondisi tenang, bisa di kolam,
bisa di sungai tapi yang alirannya kecil, kemudian maksudnya pergerakannya kecepatannya sangat kecil, kemudian di bak air, bisa di ember dan yang lain yang menghasilkan gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 VT plus 0,5 Vx dengan Y dan X dalam satuan sentimeter dan T waktu dalam sekon. X ini adalah sumbunya ya, jaraknya. Dapat disimpulkan beberapa nilai besaran berikut. Ini pilihan suatu pernyataan. 1. Amplitudo gelombangnya adalah 6 cm. 2. Frekuensi gelombangnya 0,4 Hz. 3. Panjang gelombangnya 4 cm. 4. Cepat rambat gelombang 1,6 cm per sekon. Tentukan kesimpulan yang benar dari besaran berikut. Jadi ini suatu pernyataan ya, belum tentu benar. Oke. Nah, ini tadi Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 Vt ditambah dengan 0,5 Vx. Ini persamaan umum ini gelombang, yaitu persamaan umum gelombang berjalan Y A sin omega T ditambah Kx. Dari persamaan tersebut di atas diperoleh nilai-nilai besaran sebagai berikut. Amplitudonya adalah 6 cm. Nah, positif ya. Kecepatan sudutnya 0,2 pi. Nah, ini kecepatan sudutnya adalah 0,2 pi radian per sekon. Berikutnya adalah angka gelombang atau disebut juga dengan bilangan gelombang, disebut juga dengan ketetapan gelombang itu yaitu K 0,2 pi radian per senti. Nah, kemudian pembahasannya F itu adalah frekuensi. Nah, ini bermula dari mana persamaannya? Bahwa omega atau kecepatan sudut itu sama dengan 2 pi f. Nah, jadi kalau kecepatan sudut itu kan omega sama dengan 2 pi f. Nah, kemudian f-nya nih kita keluarkan, kita pindah posisinya, pindah ruas, akan menghasilkan ini omega per 2 pi. Nah, kemudian omeganya ini dapatnya, ini omeganya 0,2 pi. Kita masukkan pi ini ada tadi persamaan ketetapan, maka menghasilkan 0,1 Hz. Itu frekuensinya. Berarti yang pernyataan di sini pada frekuensi belum tepat, berarti salah. Yang nomor 2, nomor 1 betul. Berikutnya adalah periode. Nah, ini nilai frekuensi atau F ini kan sama dengan seperti ya. Jadi kan kalau kita ubah kecepatan sudut itu atau omega sama dengan 2 pi per T. Nah, 2 pi per T. Jadi omega sama dengan 2 pi per T. Jadi kalau kita pindah ruas akan menghasilkan ini. Nah, T sama dengan 2 pi per omega. Nah, 2 pi nya tetap. Cuma tadi ini lupa Bapak jelaskan, yang frekuensi kok
nilai V-nya hilang. Itu adalah V yang atas dicoret, V yang bawah dicoret. Begitu juga di periode. Ini 2V per 0,2V. V atas dicoret, V bawah juga dicoret, sehingga hilang. Akan menghasilkan periodenya adalah 10 sekon. Ditanya enggak tadi di periode? Oh, enggak ada. Kita langsung masuk panjang gelombang. Nah, dari persamaan yang semula bahwa tadi itu untuk K atau bilangan gelombang itu persamaannya apa? 2V per lambda. Nah, 2V per lambda. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, kita pindah ruas lambdanya untuk mencari, yaitu apa? Ini mencari nilai panjang gelombang, sehingga kalau udah pindah ruas K-nya ke bawah ini, sehingga menghasilkan lambda sama dengan 2V per K. 2V tetap, K-nya ini 0,5V. V atas coret, V bawah coret, menghasilkan 4 cm. Kemudian cepat lambat gelombang. Nah, ini V sama dengan lambda kali F, yaitu panjang gelombang kali frekuensi. Panjang gelombangnya udah dapat 4, frekuensinya 0,1 menghasilkan 0,1. Jadi besaran yang tepat ditunjukkan dengan angka 1 dan 3. Yang 2 dengan 4 itu salah. Kecepatan gelombang. Nah, ini persamaannya adalah V sama dengan dy per dt, turunan dari persamaan gelombang berjalan terhadap juga terhadap waktu. Nah, sama dengan omega A cos omega T min kx. Jadi ini tadi ada persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T min kx. Itu diturunkan, diferensialkan, akan berubah menjadi omega A cos omega T min kx. Kalau yang lambda kali F itu adalah cepat lambat gelombang. Kemudian percepatan gelombang, A dV per dt ini adalah turunan di kecepatan gelombang sama dengan min omega kuadrat kali A kali sin omega T min kx, seperti itu. Nah, ini turunan, jadi turunan dari kecepatan gelombang, turunan dari persamaan di atas. Jadi kalau sin turunkan cos, cos turunkan lagi menjadi sin. Kemudian A percepatan gelombang min omega kuadrat kali Y, yaitu adalah persimpangan gelombang. Kemudian sudut fase. Nah, ini sebutkan dengan theta, yaitu sama dengan omega T min kx sama dengan 2pi. Ini di sederhana apa ya, dikeluarin lagi ya, seperti yang di awal. Kemudian 2pi T per T min X per lambda sama dengan 2pi U ya, seperti ini ada simbol fase gelombang. Nah, kemudian fase gelombang itu adalah T kecil adalah waktu dan T besar periode, min X per lambda. X itu adalah jarak atau perpindahannya, lambda adalah panjang gelombangnya. Nah, kemudian di sini ada beda fase. Beda fase antara dua titik. Nah, ini segitiga ini adalah interpolasi, apa namanya, perbedaan ya, interpolasi atau antara, seperti itulah. Bukan interpolasi ya, ya perbedaan lah, antar lah, interval ya, ini interval. Nah, sama dengan ini kita anggap aja U, perbedaan beda fase ini, beda fase 1 dikurangi beda fase 2 sehingga menghasilkan
X2 min X1 per lambda atau sama dengan delta X per lambda. Ini beda fase itu sama delta X per lambda. Nah ini ada gelombang dari sumber kedua, ini adalah gelombang dari sumber pertama. Ini mulai tali yang pertama, yang kecil itu, yang agak tipis garisnya, berarti sumber yang kedua. Nah di sini ada beda fase ke arah, jadi ada perbedaan, tidak sama-sama pada posisi. Ini beda fase lagi ini. Jadi beda posisi titik puncaknya itulah dinamakan dengan beda fase. Oke. Contoh soal. Perhatikan gambar gelombang berjalan merambat di sepanjang sumbu X berikut. Nah, ini dari 0 menuju 1, 2, dan 3 atau menuju ke arah sumbu X ke kanan. Di sini ada puncak A, ada lembah C, puncak E, lembah G. Seperti itu. Titik-titik simpangannya ada 0, B, D, dan F. Tentukan titik-titik yang mempunyai beda fase 0,5. Panjang gelombang ditentukan dari persamaan berikut. Nah ini lambda sama dengan X, ini adalah panjang total ya dari awal sampai akhir nih. Nah ini adalah 3,5, itu seperti itu. Kemudian N itu adalah jumlah gelombang. N adalah jumlah gelombang. Ingat, N jumlah gelombang. Sehingga panjangnya didapat 2 meter panjang gelombangnya. Jarak antara kedua titik ditentukan perhitungan sebagai berikut. Ini adalah perbedaan fase tadi ya, beda fase delta X per lambda, sehingga menghasilkan X sama dengan, nah ini panjang gelombang kali beda fase, 2 kali 0,5 adalah 1. Titik yang mungkin adalah A dengan CB dengan DC, dengan ED dan EF itu dengan G, seperti itu. Contoh soal berikutnya, diberikan sebuah persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 10 pi min 2 pi X. Ini pasti arahnya ke kanan, arah rambat gelombangnya, karena dia negatif. Jika X dan Y dinyatakan dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon, tentukanlah frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombangnya. Nah ini harus hati-hati. Nih, persamaan gelombang dituliskan berikut ini. Nah ini adalah sebagai amplitudo 0,02. 10 pi itu adalah kecepatan sudut dan atau omega, dan 2 pi ini adalah bilangan gelombang atau dengan simbol K, seperti itu. Nah dari persamaan di bawah ini. Nah di sini tadi omega 2 pi F. Kalau karena kita mencari frekuensi, maka F-nya pindah ruas. Maka F sama dengan omega per 2pi. Omeganya nilainya 10 dari sini. Dari persamaan radian per sekon. Kemudian 2pi-nya tetap. Kemudian pi atas dan pi bawah dicoret menghasilkan 5S. Berikutnya adalah menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang ditentukan perhitungan sebagai berikut. Nah ini mengambilnya dari persamaan bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Nah karena kita mau cari panjang gelombang yang simbolnya lambda, maka lambda pindah ruas. Nah ini jadi pindah ruas, yaitu lambda 2pi per K. Nilai 2pi tetap, K-nya adalah tadi 2pi. Nilai pi ini nilai K-nya bisa dilihat. Nah, di sini nilai K-nya 2pi.
maka bisa dikerjakan. Pi belakang dua-duanya coret, tinggal sisa 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian cepat rambat gelombang, kita diminta menghitung cepat rambat gelombang, maka persamaan yang bisa digunakan yaitu P sama dengan omega per K. Nah, itu omeganya 10, K-nya 2, maka P belakang dicoret menghasilkan 5. Demikian materi yang Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat, menambah pengetahuan buat kalian. Ini untuk pertemuan pertama, kemudian nanti akan dilanjut lagi pada pertemuan kedua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.